TPS Pasar Kemiri-Muka berada di tengah kawasan dengan aktivitas yang tinggi. Pasar, jalur kendaraan, dan pemukiman berdiri berdampingan dengan tempat penampungan sampah ini. Secara fungsi, TPS seharusnya hanya menjadi tempat transit sementara. Namun dalam praktiknya, tumpukan sampah sering melampaui batas ruang yang memang tersedia. Ketika volume sampah meningkat, dampaknya tidak berhenti di dalam area TPS saja. Ruang di sekitarnya ikut terdampak, akses jalan menyempit, dan lingkungan tempat warga tinggal ikut terpengaruh. Dalam kondisi ini, sampah bukan lagi sekedar soal kebersihan, tapi juga menjadi sumber kerugian lingkungan yang dialami secara langsung oleh warga di sekitarnya. Ya, kadang-kadang lewat juga miring-miring. Kalau biasa mana lihat juga. Kondisi ekstrim perlahan menjadi hal yang dianggap wajar. Paparan terhadap sampah, bau menyengat, dan entitas kecil pembawa penyakit tidak lagi dilihat sebagai gangguan sementara, melainkan sebagai bagian dari keseharian hidup orang-orang di sini. Ketika sampah meluap, halaman rumah tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang yang aman. Namun, karena keterbatasan pilihan membuat warga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Lama-kelamaan, environmental harm menjadi hal yang dinormalisasi. Selain berdampak pada indera penciuman, keberadaan sampah dalam jangka panjang juga membawa risiko terhadap kesehatan. Sampah yang bercampur termasuk benda tajam dan limbah berbahaya meningkatkan potensi cedera dan infeksi. Resiko ini tidak selalu hadir dalam kejadian yang besar, tetapi muncul melalui paparan kecil yang terus-menerus berulang. Gak pernah tahu apaan dipatok apaan. Sakit kayak di yang tawon. Luka-luka yang dialami warga bukan sekedar kecelakaan individual. Ia mencerminkan kondisi struktural di mana pengelolaan sampah gagal melindungi mereka yang tinggal paling dekat dengan sumber resiko. Kerugian lingkungan semacam ini bisa terjadi karena sistem yang membiarkan paparan berulang tanpa adanya perlindungan yang memadai. Pengangkutan sampah memang dilakukan secara berkala, tetapi volume sampah yang hadir tidak sebanding dengan kapasitas TPS. Hal ini mengakibatkan sampah menumpuk dan menunggu penanganan berikutnya. Ketergantungan pada alat berat dan jadwal tertentu membuat kondisi lingkungan menjadi sangat rentan, terutama ketika hujan turun atau pengangkutan yang tertunda. Saat hujan, dampak TPS tidak lagi terbatas pada bau dan tumpukan sampah. Air bisa membawa sampah keluar dari area penampungan, menyebar ke jalan, selokan, bahkan rumah warga. Dalam situasi ini, warga tidak hanya berhadapan dengan sampah, tapi juga kehilangan barang dan ruang hidup yang seharusnya aman. Banyak kan didorong kan barang air kemana-mana, coba juga kemana-mana. Ada barang di bawah habis anyut. Dalam perspektif green criminology, kerusakan lingkungan seringkali tidak langsung terlihat melalui data atau angka. Namun, tubuh manusia merekamnya dengan sangat jelas. Kerugian lingkungan tidak selalu muncul sebagai tindakan ilegal. Ia juga bisa hadir ketika kerusakan dibiarkan, ketika dampak dianggap wajar, dan ketika pihak yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki pilihan paling sedikit. Selama pencemaran dianggap sebagai bagian dari keseharian, kerugian lingkungan akan terus berlangsung dan warga di sekitar TPS Pasar Kemiri-Muka akan tetap menjadi pihak yang paling menanggung dampaknya.
Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia.